يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Nabi sering mengatakan, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati, seandainya bukan karena takut memberatkan umatku, seandainya kalau bukan karena takut memberatkan umatku. Banyak seperti itu. Misalnya saya wajibkan mereka bersiwak setiap wudu. Awak gosok gigi 3 kali sehari ya sering? Sering terlupa. Ini setiap wudu disuruh siwak. Kaum muslimin, siwak itu matharatul lil fam, membersihkan mulut, mardatun lirrabb, mendapatkan ridha Allah. Sederhana bunyinya, sederhana sepertinya, tapi subhanallah, Allah dengannya bisa saja memberikan kemenangan dalam suatu pertempuran. Seorang panglima perang Islam ketika menaklukkan kota Khawarizm di Rusia, Uni Soviet dulu, berapa lama? Berbulan, kalau tidak salah saya sudah hampir 3 bulan tak juga bisa ditaklukkan. Padahal dengan perlengkapan dibanding dengan yang lain lebih komplit. Pasukan jumlah banyak, tidak ada kurangnya. Tapi tidak kunjung-kunjung Allah beri kemenangan. Masya Allah. Lihat seorang pemimpin yang bertakwa, dia tidak mencari kelemahan, dia mengatakan apa teknik pertempuran yang apa kelemahan kita. Karena itu semua orang bisa tahu. Tapi yang dia cara dipanggil seluruh pasukan dengan jumlah 30.000 orang atau 35.000 orang, diperiksa satu-satu. Siapa di antara kalian yang melakukan maksiat? Karena maksiat itu melambatkan turunnya rahmat. Maksiat itu melambatkan turunnya pertolongan. Jadi jangankan mereka bikin pesta, kita kan syukuran kadang banyak kufurannya. Ya syukuran banyak kufuran nikmatnya. Masa pulang haji ngundang DJ? Kak DJ, tahu DJ? Bukan Khadijah, enggak, Kak DJ. Apa dia? Apa kepanjangan tuh? Pulang haji syukuran ngundang band, orkes. Subhanallah, kaum muslimin, aneh bin ajaib. Saya tidak bicara tentang musik haram dan tidak haramnya dulu. Anak gadis menari depan Pak Haji, apa hukumnya? Biasa yang nyanyi nenek-nenek ya. Bila Israel gitu ya lagunya. Saya pernikahan juga sama. Sudah itu hamil, ya berkahi pernikahan anak. Mana mau berkah? Yang kita buat mendatangkan murka Allah SWT. Tidak usah bicara tentang musik halal haram. Ini Nabi bilang akan ada yang menghalalkannya. Akan ada dari antara ulama-ulama yang menghalalkannya. Ini khilaf yang tak bisa dihapus. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tak bisa dihapus dalam kampus Islam. Akan ada yang menghalalkan, berarti kalau ada yang menghalalkan berarti hukumnya cari sendiri. Yang saya tanya sekarang, masalah anak perempuan menari dan menyanyi di depan ustaz-ustaz, apa hukumnya? Kalau ustaz yang nengok halal, gitu ya. Kalau yang tidak ustaz, kalau Pak Haji yang nengok boleh, gitu ya. Karena hatinya sudah bersih. Masya Allah, tabarakallah. Kalau gitu nanti kalau pulang haji masuk karaoke tidak apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Secara adat istiadat saja kita. Orang Melayu itu, anak perempuan disuruh baju ke depan atau disuruh
Melindungi diri dari serangan panah-panah syaitan. Sebab panah-panah syaitan banyak laki-laki ini. Laki-laki ini suka mandang yang, iya enggak, cenderung apa lagi? Antum yang ngirim. Antum yang ngirim tadi. Enggak, dia sendiri. Subhanallah. Ini ada apa namanya? Ada drone di sini nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Nak gadis yang antum ingat. La ilaha illallah. Subhanallah, memang suka yang mata laki-laki ini memang suka nengok yang rancak. Condong mata kayak rancak, iya kan? Biasa itu. Makanya kalau laki-laki nangis, apa yang dilindunginya? Mata. Apa sebab? Ketika dapat musibah, meninggal istrinya, nangis dia, matanya ditutup. Sebab dosanya banyak di sini. Sah? Betul tak? Cuman sambil nangis tuh nengok lagi yang lain. Kalau ibu-ibu kalau dapat musibah nangis yang ditutupi apanya? Biasanya tangannya di mana? Nah, iya kan? Di mulut. Kenapa? Dosanya banyak di mulut. Makanya oleh sebab itu wanita kalau keluar dilarang tampil rancak-rancak benar. Sebab apa? Mata laki-laki memang suka nengok yang rancak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika pasukan dikumpulkan, tidak ada yang melakukan dosa, kecuali dosa-dosa kecil biasa. Gitu. Dosa kecil tidak ada kita yang selamat satupun. Yang maksiat, yang besar tidak ada. Mencuri, tidak. Ya, menggibah, tidak. Semuanya bersih. Lalu ada yang bilang, ya komandan, mungkin selama kita berperang ini kita sibuk lupa memakai siwak. Lupa memakai siwak. Wajar aja orang dalam peperangan. Pas subhanallah dengan niat lillah. Coba lihat. Hal yang kecil berarti besar. Dia perintahkan seluruh pasukan untuk mencari siwak. Ada yang manjat pohon, matakan dahan tuh. Lalu semuanya bersiwak. Melihat orang Islam bersiwak serentak, kan orang dulu perang kan nampak tuh, ada mata-matanya. Tengok orang Islam ngasah gigi, ketakutan musuh. Ini orang Islam akan memakan kita ini. Subhanallah, timbul rasa takut dalam hati mereka. Siapa yang menimbulkan? Allah, mardatul Rabb. Allah ridha dengan amalan itu. Hari itu Allah beri kemenangan. Sederhana, tapi nyata. Bagaimana kita dengan yang menganggap kan itu sunat. Sunnah. Kan itu tidak wajib. Cuma sunat. Maka ketika kalau adik-adik mahasiswa baik S1, S2 atau S3 menanyakan, Ustaz kan tidak mesti kita seperti Nabi betul. Kan zaman berubah. Nabi orang Arab, kita non Arab. Budaya berbeda, sistemnya berbeda. Kalau saya jawab dengan berdebat, saya panjang napas saya berdebat, insya Allah. Napas panjang. Insya Allah selepas berdebat saya masih bisa makan bersama. Tapi tuan-tuan kayaknya enggak lah. Satu aja disalahkan, udah mulai coret nama Ustaz Asman. Nah, kalau saya enggak, mahasiswa saya beri kebebasan. Saya tak ada rumus mengurangi nilai sebenarnya. Walaupun yang lain kalau tidak sependapat mesti C. Kalau tidak, saya C juga tapi cantik. Nah, ya, saya tidak pernah ada rumus mengurangi nilai. Yang patut dikasih AA. Walaupun tak sepakat dengan saya pendapatnya. Nilai saya bukan nilai belajar, bukan nilai pendapat, bukan nilai saya arileran, bukan tidak. Nilai saya nilai dia belajar, aktif, sopan, cukup absensi, ya. Dan berani, itu saya hargai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa pula sampai situ tadi? Tolong ingatkan. Kenapa tadi? Tidak ada yang nyambung lagi nampaknya. Komus, apa? Nilai belajar. Kenapa sampai nilai belajar? Simpangnya di mana tadi?
Ini pada lupa semua dah. Hah? Gimana? Ahsanta. Ini panitia dapat. Ya, apa saya kasih walaupun panitia. Mau kunci kamar hotel? Ya, antum sarapan berapa sih? Sarapan antum berapa biasanya? Lontong sayur, lontong paku. 5.000. Nah, ini yang 5.000 katanya. Saya kasih 5.000 sih. 5.000 antum. Ya, yang tukang beritahu juga 5.000. Ya. Kasih lontong. Dia bilang saya tidak akan kasih 5.000 tadi. Alhamdulillah. Dia nak nyelamatkan saya nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa tadi? Kenapa? Ini calon magister dan doktor yang bilang nih. Saya jawab dengan ini itu beralasan filosofis, alasan logis, alasan empiris dan sebagainya. Panjang perdebatannya. Waktu kita tinggal sedikit. Maka saya jawab dengan pendek. Ini yang saya sampaikan. Akhi, antum yakin gak bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama masuk surga? Yakin enggak? Yakin. Enggak ada yang enggak yakin. Ya Pak ya. Yakin enggak Nabi yang pertama masuk surga? Enggak. Kalau enggak saya bawa ke akhirat nanti. Kalau ada penelitian dulu masalah akhirat, kita ke akhirat dulu. Karena yang harus ada bukti fisik. Kita foto di sana nanti. Nah, kalau tunggu dulu datang ke akhirat, tidak ada gunanya. Maka dia diutus Nabi dan Rasul yang mengabarkannya. As-Sadiq Al-Masduq. Dia bilang, yakin tak Allah, yakin tak Nabi sebagai orang pertama masuk surga? Yakin. Kalau antum yakin dia yang pertama masuk surga, mau tak antum barisannya jauh dari Nabi? Hah? Antum senabi misalnya seragamnya putih hitam. Antum pakai merah jingga. Sesap dengan Nabi. Nah. Makanya sahabat dulu ketika diberikan perintah oleh Allah dan Nabi SAW, dia tidak nanya, apakah mesti kami seperti Nabi juga? Tidak ada dia nanya. Karena memang rusaknya jahiliyah itu karena berbeda dengan Nabi sebelumnya. Semakin jauh kita meninggalkan Nabi, semakin jauh pula kita tersesatnya. Bukan masalah Nabi orang Arab, kita orang Indonesia, orang Nusantara, tidak. Nabi itu diutus rahmatan lil alamin. Syariatnya rahmat lil alamin. Jangan cari yang lebih sempurna. Nabi tak pernah disuruh memilih antara dua masalah kecuali yang pilih yang paling mudah untuk kita. Bukan disuruh lagi, kita milih lagi. Tidak, Nabi sudah pilihkan untuk kita yang termudah. Semua syariatnya sempurna. Sudah dapat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau antum disuruh ujian nyontek, boleh bawa catatan, tulis seperti yang ada di diktat ini. Atau disuruh cari jawaban sendiri, pilih yang mana coba? Ini tidak ada yang kuliah nih. Hah? Mana yang lebih mudah dan lebih banyak disukai sebenarnya? Mencontoh yang ada atau membuat yang baru? Contoh yang ada. Apalagi contoh itu sudah dapat grade A. Bukan E ya. Kalau E bahasa Inggris. A. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Inilah makna rahmat pada syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Rahmat pada syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Semua yang susah-susah di umat sebelum kita di zaman Nabi menjadi dipermudah. Jelas? Apa contohnya? Di zaman sebelum Nabi, kaum wanita jangankan dapat warisan, dia jadi harta warisan. Ayah saya istrinya 14. Misal, bukan ayah saya enggak, cuma 2 cuma. Nah, Anda mulai nanya, nengok-nengok saya. Nyusat punya bakat juga nampaknya. Dia istri keduanya setelah yang pertama meninggal. Biarlah saya jelaskan. Kalau saya penakut, jangan takut. Saya penakut. Nah, istrinya 14. Anaknya
mewarisi istri orang tuanya di zaman jahiliyah. Dari mana dapatnya? Balik kaji semalam. Pikiran perasaan. Laki-laki berkuasa. Tapi datang Islam, wanita diangkat tinggi-tinggi. Disanjung tinggi-tinggi. Sebagai ibu, pintu surga. Sebagai istri, juga pintu surga. Sebagai anak perempuan, penghalang dari api neraka. Ketika kita meninggal, dapat warisan. Ketika menikah, dia dapat terus, tak wajib berbelanja. Tapi kita terbalik nampaknya. Bini yang mencari, kita tinggal menghisapnya. Iya kan? Iya. Istri yang mencari, kita tukang hisapnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka wajarlah bila banyak kaum wanita minta khulu dari kita. Sah? Makanya 65% perkara minta cerai dinominasi oleh pegawai negeri. Karena sertifikasi. Kalau itu cabut aja, jangan. Tambah bahaya. Bukan dicabut sertifikasinya, tapi bawa keduanya ngaji di rahmatan lil alamin. Kalau udah ngaji insya Allah, walaupun ngaji juga jaminan, tapi ngaji tapi aplikasi. Jadi ilmu yang teraplikasi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi itu rahmat dari sisi fisik, dari sisi kejadian fitrahnya, semuanya indah untuk dilihat. Bahkan dibaca saja kita sudah merasakan keindahannya, apalagi kalau melihat langsung. Yang kedua adalah rahmat pada syariatnya. Syariatnya semuanya mudah. Semuanya memudahkan. Kalau tidak sanggup sholat berdiri, boleh duduk. Kalau tidak sanggup duduk, boleh berbaring. Tidak sanggup berbaring, boleh dengan kedipan mata. Tidak berkedip lagi mata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah. Sekira demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.